Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vicky Renanda Prastiwi dengan NIM 1112220 182. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk membuat peta geomorfologi daerah Pacitan. Jadi pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu peta geologinya. Peta geologinya ini bisa dibuat dari data DEM sebelumnya. Akan saya lampirkan juga video tutorial yang dibuat oleh Lab Geoinformatika UPN Veteran Jakarta pada deskripsi di bawah. Oke, pertama-tama jika sudah ada peta geologi ini, kita tinggal menganalisa saja bentuk geomorfologinya seperti apa. Jadi eh, untuk daerah penelitian yang ada pada covering saya ini, pada daerah Pacitan, itu terdapat eh, pada peta geologi yang saya miliki ini terdapat sudah saya klasifikasikan berdasarkan kelarangannya. Jadi di sini terdapat tiga 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 klasifikasi unit geomorfologi. Jadi di sini yang pertama ada vulkanik karena di sini terdapat intrusi, lalu di sini terdapat struktural, dan di sini terdapat fluvial. Nah, langsung saja untuk pembuatan klasifikasi warnanya kita menggunakan shapefile. Seperti biasa, kita langsung buat saja pada katalog. Kita buat shapefile baru. Ini saya hanya akan menggunakan satu shapefile untuk semua bentuk geomorfologinya. Nah, setelah muncul di sini, kita sudah langsung dapat mengedit untuk membuat batas-batasnya. Pertama, eh, saya akan membuat dari strukturalnya terlebih dahulu karena ini saya lihat shaded yang di sini itu konturnya agak renggang, jadi membuat saya akan membuat dataran struktural di sini mengikuti konturnya saja. Oh ya, dan sebelumnya kita klik di create feature polygon. Lalu untuk agar mudah menggunakan fitur trace ini saja, seperti ini kita drag, kita klik, maaf, kita menggunakan fitur straight segment saja, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjutkan di beberapa unit geomorfologi yang lainnya. Kali ini saya akan membuat pada geomorfologi vulkanik ini, karena di sini terdapat intrusi, maka saya akan buat unit geomorfologi baru. Lalu setelah itu bisa melanjutkan ke geomorfologi lain. Nah, setelah itu kita bisa teruskan lagi untuk geomorfologi yang lainnya. Nah, jika sudah dibuat area-area geomorfologinya, kita bisa langsung save edit aja, stop editing. Nah, kita periksa di sini open attribute table. Di sini kan terdapat 5 poligon yang kita buat. Nah, pertama-tama kita untuk membedakan geomorfologinya, kita bisa
table option, add field, kita beri nama geomorphology saja. Morphology. Untuk type-nya kita pilih teks. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini semuanya, kita tinggal lihat di ininya, di bentuk geomorfologinya itu jenis-jenisnya apa aja. Caranya kita edit features, start editing, continue. Nah, kita lihat yang di kita misalnya di vulkanik ini kita klik open attribute table. Nah, kalau misalnya kita klik dari salah satu unit geomorfologinya, kita bisa lihat di sini kayak seperti acuannya. Nah, karena di sini vulkanik, maka kita tulis vulkanik. Lalu yang di sebelah sini itu kan struktural. Kita buat S1. Lalu untuk sebelah sini kita buat S2 dan seterusnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung di save aja, save edits, lalu stop editing, kita klik X, lalu kita buka pada SHP batas geomorfologinya ke properties, lalu ke simbology, kategoris, unique values, manifolds. Untuk value fields-nya nanti dimasukin yang tabel yang sudah kita buat tadi, yang geomorfologi. Kalau kita add all values, nah di sini kan sudah ada beberapa kolom, lalu kita ganti aja warnanya. Dari yang vulkanik ini kan warnanya merah, jadi kita ganti ke merah. Dan untuk yang struktural ini warnanya sama, cuman beda shade aja. Setelah selesai seperti ini, bisa kita langsung tambahkan saja grid untuk peta rawan bencana ini. Pertama-tama kita pastikan skalanya itu sudah benar di data frame ini, ke fixed scale 1250, 12.500, maaf, apply, oke. Lalu kita tambahkan data frame lagi ke grids, properties, intervalnya sudah benar, oke, apply. Kita cek di sini. Nah, ini sudah muncul gridnya. Setelah itu tinggal kita buat penampang saja. Untuk penamaan tiap geomorfologinya ini bisa dibuat di Corel atau di sini juga bisa. Namun saya akan membuatnya di Corel. Setelah seperti ini, setelah sudah dirapikan, bisa kita langsung buat sayatan untuk penampang geomorfologinya. Pertama-tama kita hidupkan layer DEM-nya yang sudah kita klik. Nah, setelah sudah kita buat SHP dari sayatannya. Untuk pembuatan SHP sendiri seperti biasa menggunakan fitur shapefile. Jadi di sini saya akan menggunakan folder ini. Kita klik kanan, lalu new, shapefile. Kita beri nama penampang. Mohon maaf, sayatan. Geomorfologi. Kita buat di sini polyline. Untuk koordinat sistemnya kita buat sesuai dengan daerah penelitian. Saya menggunakan 49S. Lalu kita oke.
Nah, setelah itu kita bisa langsung mengeditnya menggunakan edit features, start editing, continue. Di create feature ini kita pilih sayatan geomorphology tadi. Construction toolsnya kita pilih line. Membuat sayatannya ini bebas, tidak ada ketentuan tertentu. Bisa langsung kita sayat aja. Misalnya seperti ini. Maaf. Misalnya seperti ini. Nah, kita sudah bisa kita langsung trace saja menggunakan interpolate line. Pastikan dari dem-nya yang sudah di ini tadi sudah di checklist. Kita bisa save edit lebih dulu, stop editing, lalu kita buat interpolate line-nya. Nah, ini kan tidak terlihat sayatannya, kita ubah saja warnanya dan ketebalannya itu. Lalu setelah itu kita interpolate. Sebelum itu kita menggunakan fitur tadi analysis lebih dahulu untuk menentukan penyimpanannya di mana. Nah, ini saya akan menyimpan di sini. Oke. Nah, setelah itu kita baru interpolate. Nah, setelah itu bisa kita lihat dari profile graph-nya. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, bisa kita langsung masukkan saja profile graph-nya. Nah, bisa dilihat di sini itu berupa titik-titik pada profile graph yang telah kita buat. Lalu bisa langsung kita edit saja. Kita edit untuk mohon maaf, pertama-tama kita tambahkan kolom baru lagi menggunakan table option, add field, kita beri geomorpho. Type-nya text. Lalu kita OK. Setelah itu langsung kita edit aja menggunakan edit features, start editing, continue. Buka lagi tabelnya. Nah, lalu kita perhatikan di sini batas-batas dari bentuk geomorfologinya. Kita bisa langsung klik aja. Nah, kurang lebih di sini itu adalah batas dari struktural 1 dan vulkanik. Langsung kita tulis saja S1 dan V1. Begitu juga dengan batas-batas yang lainnya. Nah, sudah selesai semuanya, bisa langsung kita save aja. Save edits, stop editing. Baru setelah itu kita bisa menyimpan data ini menjadi format txt menggunakan table option lagi, export. Kita sesuaikan type-nya ke text file. Oke. Jangan tampilkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan membuat penampangnya menggunakan fitur insert data frame. Nah, jika sudah ada data frame di sini,
kita klik kanan, add data, masukkan dari penampang geomorph tadi. Ini. Nah, lalu setelah itu pada tab layers, kita klik kanan, display XY data. X-nya kita pilih M, Y-nya kita pilih Z, koordinat sistemnya kita buat 49S. Oke. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita tinggal membatasi saja dari batas-batas geomorfologinya. Kita buat data view saja agar mudah. Kita munculkan label pada penampang geomorph ini. Klik kanan pada yang events, properties, labels. Kita centang label features in this layer. Geomorpho ini sudah betul. Klik apply. Setelah itu kita buat shapefile baru untuk membuat penampangnya. Kita buka katalog, new shapefile. Pada shapefile kali ini saya akan menggunakan yang polyline karena kita hanya menunjukkan garis pada bagian atasnya. Kita beri nama geomorpho. Kita buat polyline. Koordinat sistemnya kita buat 49S. Lalu kita oke. Itu. Nah, akan muncul shapefile baru di sini. Setelah itu kita bisa langsung edit aja. Start editing. Pilih line. Setelah itu bisa kita langsung titikin aja sesuai sama titik ini. Kalau ingin mendetail bisa dititiki satu-satu, atau jika ingin lebih cepat bisa seperti ini. Nah, untuk pembuatan batas ini bisa menggunakan beberapa shapefile, namun saya juga akan menggunakan satu shapefile untuk penampang ini, seperti tadi pada area geomorfologi. Ini. Lalu yang lain. Melanjutkan. Setelah itu bisa kita setting lagi dari tabelnya seperti tadi. Kita edit dulu tabelnya yang terdapat 3 polyline di sini. Kita add field lagi. That's okay. Nah, setelah itu baru kita isi tabelnya dengan cara edit features, start editing. Lalu kita buka tabelnya. Nah, baru setelah itu baru kita bisa edit dari sini. Misalnya di sini polyline 3 itu S3. Polyline 2 itu mohon maaf.
Nah, untuk mengedit ininya, untuk mengisi dari dari kolom geomorfologinya, kita bisa edit features, start editing, open attribute table. Nah, untuk di sini udah terisi ya, sesuai dari garis-garisnya ini, itu berada di geomorfologi yang mana. Baru setelah itu kalau udah, kita bisa save, stop editing, kita ke properties. Nah, kita pilih di simbologi, kategoris, geomorfo. S1 kita buat warna ungu tua. S3 kita buat warna kuning. Lalu V1 kita buat warna merah. Oke. Untuk ketebalannya sendiri ini bisa disesuaikan. Saya pilih ke 3. Ya. Ini juga tidak. Nah, jika sudah muncul seperti ini, bisa kita unchecklist aja dari penampang geometri eventsnya. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu kita kembali ke layout view. Kita tetapkan dari skalanya menggunakan properties, data frame, extend, otomatis ke fixed scale. Kita atur ke 12.500. Kita bisa atur ukurannya. Baru setelah itu kita buat grid untuk menambah ketinggian dari penampang ini. Menggunakan properties, grids, new grids, measure grids, next, finish. Properties lagi ke gridsnya, intervals. Di sini kita menggunakan 10.000. Lalu untuk axisnya 125. Untuk X dan Y-nya kita buat 0 aja. Oke. Nah, karena di sini masih ada angka di belakang koma, kita ke properties lagi. Setelah itu kita masuk ke grids, properties. Kita masuk ke labels, additional properties, ke number format. Kita buat ininya 0. Oke, apply. Nah, sudah. Setelah ini bisa kita langsung adjust aja agar nolnya ini rapi, ketinggiannya rapi, bisa menggunakan Corel. Baru setelah itu kita bisa membuat dari cop dan keterangan dan lain-lain. Saya kira cukup tutorial pembuatan peta geomorfologi dan penampang geomorfologi yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dari tutorial yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.